Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Pinanti, saya kelompok 5 dan nama anggota kelompok saya yaitu Putri Lestari dan Sri Mulyani. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen aktiva lancar, manajemen persediaan, manajemen kas, manajemen aktiva, dan manajemen piutang. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan apa itu manajemen aktiva lancar dan manajemen persediaan. Manajemen aktiva lancar adalah aktiva yang secara normal menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau kurang lebih. Dan kalau manajemen persediaan, yaitu salah satu merupakan bagian dari perusahaan tersebut yang berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Berikut ini ada beberapa fungsi manajemen persediaan, yaitu yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan, dan kedua, mengantisipasi peranan persediaan nyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan perusahaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada pasarannya. Dan keempat, menjaminnya lancarnya proses industri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kas. Manajemen kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lainnya yang dalam waktu dekat dapat diluangkan sebagai alat pembayaran. Pada dasarnya, manajemen kas bertujuan untuk mempertimbangkan resiko dana imbal hasil agar terjadi keseimbangan antara memiliki terlalu banyak atau sedikit kas. Jika terlalu sedikit kas yang diinvestasikan, maka mengurangi kesempatan untuk memperoleh imbal hasil yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang. Namun, jika terlalu banyak kas yang diinvestasikan, maka akan terjadi kas insolvensi. Sedangkan pada manajemen aktiva adalah bagaimana bank mengelola dananya. Neraca atau balance sheet adalah suatu gambaran dari laporan keuangan bank yang mengemukakan perbandingan yang seimbang antara harta benda, milik, atau kekayaan bank dengan semua kewajiban, utang, dan modalnya. Dalam pengelolaan aktiva ada 3 macam resiko yang harus diamati, yaitu yang pertama, liquidity risk atau resiko likuiditas. Yang kedua, interest rate risk atau resiko tingkat bunga. Yang ketiga, credit risk atau resiko kredit. Baiklah, saya Sri Mulyani akan menjelaskan tentang manajemen piutang. Manajemen piutang merupakan rangkaian proses yang dilakukan dalam mengelola piutang sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Dengan manajemen piutang yang baik, maka akan terjadi siklus yang baik. Mulai dari terjadinya piutang sampai dengan proses pengembaliannya, sehingga tidak mengganggu pada aliran arus kas perusahaan. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam hal kebijakan manajemen piutang, yaitu penetapan standar kredit, persyaratan kredit, kebijakan kredit, dan pengumpulan piutang. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dana yang diinvestasikan dalam piutang. Di antaranya ialah besar volume penjualan kredit, syarat pembayaran, ketentuan tentang pembatasan kredit, kebiasaan pembayaran dari debitur,